Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iko Mang Agus Teja Prabawa Ciranilika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proposal saya yang berjudul Analisis penggunaan limbah upakara untuk pengganti sebagian agregat beton terhadap kuat tekan beton. Di sini saya membagi tugas saya menjadi 3 bab, yaitu yang bab pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya kembali membagi bab pertama ini menjadi ke sub-sub bab, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Yang pertama, latar belakang. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali di sini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis bagi pengolahan sampah organik maupun non-organik di Provinsi Bali. Sampah organik yang kita maksud di sini adalah suatu sampah atau limbah yang dapat diuraikan kembali oleh bakteri. Dan jika dilihat secara umum, pengertian sampah organik itu sendiri berasal dari berbagai macam sisa aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh seperti kulit telur, kulit pohon, dedaunan, dan limbah sisa upakara tersebut. Sedangkan sampah atau limbah non-organik merupakan sisa sampah atau limbah yang sudah tidak dapat diuraikan kembali oleh bakteri dan hanya bisa didaur ulang oleh kegiatan manusia seperti botol kaca, botol plastik, dan lain sebagainya. Di sini permasalahan limbah atau sampah merupakan masalah yang berkepanjangan, khususnya bagi sampah upakara tersebut yang merupakan salah satu jenis sampah organik kering, karena sampah upakara ini atau limbah upakara ini jumlahnya sangat membludak. Mengapa demikian? Jumlahnya membludak karena penanganan atau pengolahan yang belum maksimal dari limbah organik ini. Setelah itu, konsumsi masyarakat terhadap limbah organik, maksud saya terhadap bahan-bahan upakara, itu seperti kita ketahui sangat-sangat banyak, namun tidak sebanding dengan pengolahannya. Ini juga yang menyebabkan sampah limbah organik ini menjadi membludak. Bisa kita lihat di mana limbah organik ini persentasenya sebesar 60% yang ada di TPA Suwung, Denpasar. Sedangkan sampah non-organik adalah 40%. Nah, dari 60% ini yang dapat diolah hanya 0,05%. Itu sangat jauh kecil jumlahnya dari yang kita harapkan. Nah, dari sinilah muncul atau tercetus ide untuk menjadikan limbah upakara ini menjadi salah satu agregat pembuatan beton. Dari penjelasan di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh limbah upakara terhadap kuat tekan beton? Yang kedua, berapa banyak limbah upakara dapat mengganti agregat dari beton? Yang ketiga, berapa kuat tekan maksimum yang dapat dihasilkan dari penggunaan limbah sisa upakara tersebut? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh limbah upakara terhadap kuat tekan beton. Yang kedua, untuk mengetahui berapa persen limbah upakara dapat mengganti agregat beton. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kuat tekan maksimum yang dapat dihasilkan. Yang keempat, manfaat penelitian. Di sini saya bagi menjadi beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk penulis, yang kedua untuk masyarakat, dan yang ketiga untuk pemerintah. Kita bahas dari yang pertama, untuk penulis. Jika penelitian ini sukses, maka penulis akan memiliki hak paten atas penemuannya. Ya, tentu saja. Dan dari adanya hak paten ini, penulis mendapatkan income atau penghasilan dari penemuannya tersebut. Karena apabila ada industri, masyarakat, maupun instansi pemerintah yang ingin menggunakan penemuan ini, dia harus membayar fee kepada si peneliti. Yang kedua, untuk masyarakat. Permasalahan sampah yang dihadapi oleh masyarakat setidaknya akan sedikit berkurang.
Ya, apabila penelitian ini berhasil, akan sangat membantu masyarakat dalam masalah pengolahan sampah. Kemudian juga menjadikan lapangan pekerjaan sampingan bagi sebagian orang. Contohnya, seperti tukang sapu. Dia akan mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil dia memilah sampah-sampah yang ada atau limbah-limbah yang ada dari limbah upakara, limbah organik, dan limbah anorganik. Lanjut yang ketiga, manfaat untuk pemerintah. Beban pemerintah akan menjadi lebih ringan dengan masalah pengolahan sampah. Dan apabila ini juga berhasil, pemerintah tidak akan pusing-pusing lagi untuk pengolahan sampah. Karena otomatis apabila ini berhasil, kita akan kekurangan sampah. Dan tugas dari pemerintah saat seperti itu adalah memfasilitasi peneliti-peneliti yang meneliti tentang sampah ini, agar penelitiannya berjalan lancar dan dapat sukses. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah batasan masalah. Agar tidak melenceng dari apa yang ingin kita bahas, di sini kami memiliki batasan masalah, yaitu kami hanya meneliti kuat tekan beton. Yang kedua, kuat tekan yang kami uji adalah mulai dari K100 hingga maksimum. Maksimum di sini adalah dimaksudkan hingga K250 maksimal. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab 2 di sini kami bagi menjadi beberapa subbab juga. Itu yang pertama adalah umum, yang kedua definisi limbah upakara, yang ketiga penelitian sebelumnya mengenai kuat tekan beton, dan yang keempat adalah landasan teori. Yang pertama adalah umum. Denpasar adalah salah satu kota di Provinsi Bali yang mayoritas agama masyarakatnya memeluk agama Hindu. Ya, dengan persentase 76%, yaitu sekitar 675.724 jiwa. Ini mengakibatkan membludaknya limbah-limbah sisa upakara. Nah, dari adanya limbah-limbah sisa upakara ini, mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali upacara-upacara agama yang menggunakan sarana-sarana upakara. Dan ini tidak hanya sewaktu-waktu, namun ada juga upakara-upakara yang dilakukan setiap harinya. Jadi, hal inilah yang kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk bahan baku pembuatan beton. Yang kedua, definisi limbah upakara. Limbah upakara adalah semua hal yang berhubungan dengan bahan upakara, baik yang diaturkan saat hari besar maupun setiap harinya. Data menyatakan bahwa 33% dari sampah organik yang ada di TPA Suwung saat ini adalah limbah upakara. Nah, dari hal itu kembali menegaskan bahwa belum adanya tindakan yang signifikan untuk mengolah limbah sisa upakara ini. Bisa dilihat dari jumlahnya, dari 100% sampah organik yang ada di TPA Suwung, 33% adalah limbah sisa upakara. Bayangkan jika ini terus tidak diolah, maka TPA Suwung akan penuh dengan limbah sisa upakara. Kemudian lanjut, penelitian sebelumnya mengenai kuat tekan beton. Di sini kami mengambil 3 penelitian sebelumnya, yaitu dari Sardono Putro yang membahas tentang kuat tekan beton ringan yang dapat ditingkatkan pada umur 28 hari. Kemudian dari Sumantoro yang membahas tentang penambahan agregat kasar limbah ditambah dengan genteng. Namun ternyata terjadi penurunan mutu sebesar 61%. Kemudian yang ketiga dari Purwanto, di sini juga sama membahas tentang agregat, namun di sini dibahas tentang agregat kasar yang diganti dengan agregat yang lebih ringan, yaitu alwa atau kawat galvanis. Lanjut, landasan teori. Yang pertama adalah pengertian beton. Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air.
dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk zat padat. Pengertian ini kami dapat dari SNI nomor 03-284/2000 tahun 2002. Kemudian pengertian kuat tekan beton menurut Cokrodimulyo tahun 2007, beton bersifat getah sehingga mempunyai kuat tekan tinggi namun ketarik rendah. Kuat tekan beton biasanya berhubungan dengan sifat-sifat lain. Maksudnya, bila kuat tekannya tinggi, umumnya sifat-sifat yang lain juga baik. Jadi istilahnya, jika kita membuat beton, patokan utamanya itu adalah kita mencari kuat tekan beton. Sehingga jika kuat tekan beton itu sudah membaik, otomatis sifat-sifat yang lain itu akan mengikuti. Kuat tekan betonnya akan menjadi baik pula. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini kami membaginya menjadi beberapa subbab juga, yaitu yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua adalah lokasi dan waktu penelitian, dan yang ketiga adalah sumber dan pengumpulan data. Kita lanjut yang pembahasan yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang di sini yang kami gunakan adalah jenis penelitian yang digunakan penelitian kombinasi, di mana kombinasi ini merupakan jenis penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Di sini kami melakukan pengamanan langsung dan juga mengumpulkan data-data yang sudah ada. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan kami lakukan di sini adalah berlokasi di TPA atau tempat pembuangan akhir di Suwung yang beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Sumber dan pengumpulan data. Nah, di sini kami memiliki dua sumber pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah data primer, yaitu data yang didapatkan dari kami dari survei langsung ke lokasi. Setelah itu, data sekunder yang kami dapat dari instansi-instansi terkait. Di sini dalam hal ini adalah DKP Denpasar dan DLHK Kota Denpasar. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.